Tidak usah mencomel karena terima terlalu sedikit. Soalnya usah iri hati dan tetangga yang dia dapat terlalu banyak. Salam Bapak Ibu, para pendengar setia mimbar UBB Gemit. Hari ini kita ketemu lagi untuk merenungkan bacaan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang nanti akan dibacakan dalam bahasa Kupang. Tapi sebelum kita mendengar bacaan dan renungan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkau yang memberi kami firman-Mu sebagai firman tertulis, supaya kami membaca dan memahami isi hati-Mu bagi hidup kami dan keselamatan kami. Berilah Roh-Mu bekerja dan membersihkan hati kami, supaya kami mampu menangkap isi hati-Mu dari bacaan ini, untuk mengasihi Engkau dengan hati kami, dan hidup berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dalam bahasa Kupang. Matius pasal 20. As itu Yesus ajar bilang, Tuhan Allah pun pegang parenta sama ke ini umpama. Ada satu tuan kebun yang keluar pagi-pagi jam 6, picari orang ko kerja di dia pun kebun anggur. Dia dapat orang kerja, judong ba akor ko kerja 1 hari, deng dia pun sewa 1 perak, iko harga biasa. Setuju abis, judia suruh dong pi kerja di dia pun kebun. Jam 9 pagi, jude keluar lepi pasar. Di situ dia dapat lihat berapa orang yang ada duduk tengah ngabodosa. Judia kasih tahu sang dong bilang, "Woi bu dong, bosong mau kerja di beta pun kebun ko? Nanti beta bayar sang bosong iko yang pantas." Dengar begitu, judong ia bae ais dong pi kerja. Jam 12 tengah hari, deng jam 3 sore, itu tuan kebun keluar rumah kopi cari orang kerja alai. Susore, kira-kira jam 5, ju itu tuan kebun keluar lai. Dia lihat pi datang, te masih ada orang yang berdiri-berdiri kosong sa. As dia tanya sang dong bilang, "Akurang ko bosong berdiri kosong dari pagi sampai sore, deng sonde bikin apa-apa?" Itu orang dong manyau bilang, "Bapa sonde ada orang yang kasih botong kerja." Ais itu tuan bilang, "Kalau begitu, na bosong pi kerja di beta pung kabon su." Sampai dia pung jam berhenti kerja, ju itu tuan kabon pange dia pung mandor ko bilang, "Pange orang kerja dong, ko bayar dong pung doi kerja satu-satu. Mulai dari orang yang masuk terakhir, sampai dengan orang yang masuk pertama dong." Ais itu mandor pange itu orang dong yang kerja mulai dari jam 5 sore. Dia kasih sang dong satu-satu terima 1 perak. Ais itu mandor pange itu orang kerja lain dong, sampai dengan orang yang kerja mulai dari jam 6 pagi. Yang su kerja dari pagi pikir kata, "Tantu dong terima lebih banyak dari itu orang yang mulai kerja jam 5 sore. Tahu-tahu te dong ju terima 1 perak." Tarima begitu ju, dong mengomek sang itu tuan kebun bilang, "Awe, terbisa begini bos. Dong yang datang paling belakang cuma kerja 1 jam sa. Mabotong yang masuk dari pagi hari ini, su kerja banting tulang setengah mati sampai keringat dong malele. Makar mana ko bos bayar sang botong sama ke dong tuh?" Ju itu tuan kebun menyau sang satu dari dong bilang, "Bu beta sonde panake sang bu. Tagal bu sendiri setuju kerja 1 hari, deng dia pung sewa 1 perak. Betul toh? Jadi beta subayar iko kotong pung janji ya. Ada lebih baik, bu terima bu pung doi sewa ko pulang su. Kalau beta mau kasih orang yang masuk kerja lebih lat dari bu, sama banyak deng apa yang beta kasih sang bu, nah itu beta pung urusan. Tantu beta ni bebas pakai beta pung doi iko beta pung suka.
Karmana kobu jengkel tagal beta pung hati bae. Begitu ju, waktu Tuhan Allah jadi raja kasih orang dong, dia balas kasih dia pung orang dong iko dia pung suka. Jadi orang yang datang terakhir, nanti dia terima dia pung bagian sama ke orang yang datang pertama. Dan orang yang datang pertama, nanti dia terima dia pung bagian sama ke orang yang datang terakhir. Bapak, Mama, Saudara semua, ini cerita ini terlalu kaya. Tapi kau mesti pilih 1-2 hal saja supaya ini renungan jangan terlalu panjang. Ini cerita tentang satu orang kaya yang dia punya kebun anggur luas mau mati. Di Israel itu, anggur itu biasa dipanen buahnya pada bulan September. Dan panen itu mesti buru-buru karena Oktober hujan sudah datang. Nah, kalau sana sempat panen, habis Oktober hujan sudah datang, hancur semua itu buah anggur dong. Dan dia koin orang ini, dia karena kebun terlalu luas, dia hoka orang. Di ini bacaan kotong lihat dia hoka beberapa rombongan orang. Ada yang kerja jam 6. Ada yang dia hoka dong datang jam 9. Ada yang jam 12. Ada yang jam 3. Dan ada yang jam 5. Jadi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. 5 rombongan kerja. Kalau ini bacaan kotong periksa baik, dia kasih tahu kotong, dia omong dengan orang dong dengan 3 cara yang berbeda. Dengan orang yang dia minta kerja mulai jam 6 pagi, dia bilang, lu kerja sudah jam 6 pagi. Nanti beta kasih lu upah 1 hari 1 dinar. Ini upah ini cukup adil. Karena itu sesuai dengan standar upah buruh harian di itu waktu. 1 dinar 1 hari. Kemudian yang masuk kerja jam 9, jam 12, dan jam 3. Dong sone batanya harga lah. Mungkin karena dong takut senda pekerja, jadi dong sone batanya harga. Ini tuan kebun juga sone kasih tahu harga berapa. Dia cuma bilang, Neo bosong kerjasa. Nanti apa yang pantas bagi kamu, nanti saya kasih. Jadi beta akan kasih upah yang pantas. Mas sone sebut berapa. Yang ketiga yang jam 5 sore. Jam 5 ini kan semua malam. Ini orang ini pasti dia pikir-pikir, oh sebentar semalam sanda pekerja bet pulang tangan kosong ini anak dong maka apa. Tiba-tiba jam 5 begitu ini tuan kebun datang. Mari lu pekerja di bet pun kebun anggur, bantu panen. Dia sana tanya upah. Tapi dia pikir, neo berapa saja asal dapat daripada bet pulang kosong malam-malam. Dia terserah pada tuan yang undang dia. Nah, Bapak, Mama, Saudara-saudara semua, kalau kita baca ini cerita yang luar biasa itu waktu matahari tenggelam. Orang ini mesti bayar sendong sesuai dengan pung perjanjian. Dan dia panggil dahulu yang datang sore, jam 5 sore. Dan jam 3 sore. Lalu dia bayar senong 1 orang 1 dinar. Bapak Mama bisa bayangkan itu orang yang kerja jam 5 sore pun hati. Dia tahu kalau orang kerja dari pagi sampai malam baru dapat 1 dinar. Ma ini dong kerja jam 3 sore, jam 5 sore, dia kerja sampai 6 jam. Dapat 1 dinar. Hati berbunga. Dia pulang dengan senang. Karena mulanya dia bilang terserah berapa sah. Ma ternyata bab tua kasih dong
1 dinar sama ke dong su kerja 1 hari antero. Dia begitu terus yang kerja jam 6 dan jam 9 pikir, wih, kalau dong kerja jam 5 dapat 1 dinar, beta dari jam 6 pasti dihitung jam ini. Dong kerja 3 jam, beta 10 jam, pasti beta dapat banyak. Tahu-tahu dia dapat 1 dinar juga. Maka dia langsung mengomel. Dia protes. Dia bilang, beta su kerja setengah mati dari pagi, beta dapat 1 dinar. Itu orang dong kerja su sore, semua malam dong dapat 1 dinar sah. Karena begitu. Nah, ini Tuhan kasih tahu ini orang bahwa dapat 1 dinar karena memang pagi kau sudah janji 1 dinar. Ini cerita ini mau kasih tahu kita satu pengajaran iman. Satu pengajaran moral yang luar biasa. Pengajaran moral itu bertitik tolak dari kenyataan bahwa gereja ini adalah Tuhan pun kebun anggur. Dunia ini juga Tuhan pun kebun anggur. Jadi kita semua yang kerja di dalam gereja dan dalam dunia, kita semua tentu harap untuk dapat upah, dapat hasil. Tapi, kotong sana bisa tentukan potong pun upah berapa, kotong pun hasil berapa. Biarlah kotong kerja dengan ikhlas, dengan hati pasrah berserah kepada pemilik hidup, kepada pemilik kerja, kepada pemberi kerja. Biarlah dia yang menentukan kepada kita upah kita menurut dia pun kasih sayang, menurut dia pun kemurahan. Di ini perumpamaan ini, pemberi kerja itu sonde ingkar janji. Dia berlaku adil. Dia berpegang kepada dia pun janji. Janji bahwa yang kerja jam 6 sampai sore dikasih upah 1 dinar. Bapak mama memang agak susah kau banding upah 1 dinar dengan kau pun doi sekarang. Tapi upah 1 dinar ini adalah standar upah untuk buruh harian 1 hari. Dengan kata lain, ini orang dia sonde berlaku sonde adil. Dia ikut aturan. Dia taat aturan. Kalau hitung bulanan, kotong bilang UMR. Upah minimum regional. Tapi lalu bagi per hari. Dan ini orang dia bayar, dia berlaku adil. Sedangkan kepada para pekerja yang kerja jam 12, jam 5, jam 3 dan jam 5, dia bayar sendong bukan berdasarkan keadilan dan bukan dengan berjanji, tapi dia bayar dan sendong dengan murah hati. Dia pertimbangan kenapa bayar dong murah hati ialah itu orang dong kebutuhan. Memang dong kerja 1 jam, maka kalau bayar kurang dari 1 dinar, dong bisa makan cukup lah esok. Jadi pekerja ini murah hati juga. Dia berlaku adil dan dia berlaku murah hati. Adil kepada pekerja yang memang bekerja sesuai aturan dan murah hati kepada orang yang kerja belakangan. 2 aspek ini. Bapa di sorga berlaku adil dan berlaku murah hati untuk kita semua. Nah, sampai di sini kotong ingat Tuhan Yesus pun doa yang diajar kotong. Diajar kotong bilang begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus yang cerita ini perumpamaan juga kasih tahu bahwa yang kerja jam 6 dia dapat upah untuk makanan cukup 1 hari. Karena dia berlaku adil. Yang datang jam 5 dapat upah 1 dinar. Karena dia berlaku murah hati. Maksudnya supaya dua-dua yang kerja dari pagi dan yang kerja dari sore jangan kelaparan hari ini dan besok. Ini doa ini memang dinyanyikan dalam Kidung Jemaat 468. Mari kota yang dengar lagu dari Kidung Jemaat 468 ayat 1 dan 2.
secukupnya, damai kerajaanmu. Bapak, Mama, Saudara sekalian, dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita untuk menerima dengan syukur, dengan hati gembira, apa yang Tuhan beri sebagai kotompung hasil kerja. Sedikit kok, banyak kok, kita terima dengan syukur. Kita juga diajar oleh perumpamaan ini karena koton tahu bahwa itu hasil itu koton terima dari Tuhan sebagai pemilik kerja, maka koton pakai dia penghasil dengan rendah hati, dengan sopan, dengan cinta kasih, sebab kita peroleh dari Tuhan. Tidak usah mencomel karena terima terlalu sedikit. Soalnya usah iri hati dan tetangga yang dia dapat terlalu banyak. Tidak. Karena yang dapat banyak atau yang dapat sedikit, tiap hari cukup makan nasi 3 piring saja. Kita belajar hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Hidup secukupnya. Sebab Tuhan mengajar kita untuk berdoa, buat minta secukupnya. Untuk kepentingan kita tiap-tiap hari. Bapak Mama, biasanya kalau kita pikir tentang kerja di kebun anggur Tuhan, pertama-tama kau pikir tentang gereja. Jadi pendeta, kau penatua, kau diaken, kau pengajar, kau dan macam-macam pekerjaan dalam gereja. Terutama dalam hal ini para pendeta, kan para pendeta digaji dalam gereja. Dan dapat gaji, beta juga dapat gaji sekarang pensiun, dapat pensiun juga. Ini cerita mau kasih tahu kita, kalau kotong kerja di gereja, di Tuhan pun gereja, kita diundang untuk bekerja di dalamnya. Maka kita mesti ingat bahwa gereja ini Tuhan punya. Dan dia adalah Bapa yang berbelas kasih. Dia yang punya kebun anggur. Dan kita semua adalah pekerja. Soalnya usah kotong baterek satu dan satu. Soalnya usah kotong mengomel. Tidak. Kotong semua diundang untuk bekerja dalam gerejanya. Tanpa ambisi untuk memburu kaya. Tanpa ambisi untuk memburu harta. Kita bekerja dengan yakin bahwa Tuhan pemilik gereja merawat kita menurut belas kasih-Nya. Yang pasti dia tidak pernah kasih kita kurang dari apa yang kita perlu untuk satu hari. Karena itu yang diajar kita dalam doa. Yang kedua, ini bumi juga sebenarnya Tuhan pun kebun anggur karena Tuhan yang ciptakan. Masyarakat juga itu satu kebun anggur karena Tuhan yang menciptakan masyarakat supaya orang hidup bersama-sama. Dan Tuhan memanggil kita semua untuk kerja dalam dunia dan dalam masyarakat. Dengan percaya bahwa dunia dan masyarakat itu bukan milik setan, tetapi milik Tuhan. Bukan tempatnya untuk kerja asal-asalan. Karena dunia dan masyarakat adalah ciptaan Tuhan. Sebagai anak-anak keturunan Adam dan Hawa, kita dipanggil untuk merawat ini dunia sebagai kebun anggur Tuhan. Untuk merawat kita pun hidup bersama dalam masyarakat juga. Tapi sekarang ada soal. Kalau kau anggap diri kerja di luar gereja itu juga kerja di kebun anggur Tuhan, maka pekerjaan mana yang kau anggap sebagai pekerjaan yang Tuhan undang kau buat kerja? Karena ada pekerjaan yang sudah betul juga. Misalnya orang main judi. Orang main judi itu dia hanya untung kalau orang lain rugi. Adalah ampa orang main judi dong ampa-ampa menang. Sonde. Kalau 2 menang, 2 kalah. Kalau 1 menang, 3 kalah. Tidak mungkin dong habis main dong ampa-ampa hitung bilu kota menang semua. Sonde ada. Itu pekerjaan itu sonde baik. Karena kita hanya dapat uang dan jalan rugi, orang lain rugi. Ada pekerjaan juga yang tidak betul.
buat jual minuman keras. Pancing orang kau datang minum banyak-banyak, asdo minum mabok kau bakalai. Tentu kita mesti tahu pekerjaan apa yang cocok sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Ada dia pengukuran. Pekerjaan yang kau pilih dalam masyarakat itu ialah pertama-tama pekerjaan itu memuliakan Tuhan. Kalau satu petani kerja keras supaya ada makanan cukup di dia rumah buat dia pun diri, dia istri, anak, bagi ke seorang miskin, itu dia bekerja memuliakan Tuhan. Dia sudah bikin rugi orang. Pekerjaan yang betul itu tidak merusak orang lain dan tidak bikin rusak lingkungan. Misalnya orang mau tangkap ikan dong pakai bom. Akibatnya ikan yang dosanya perlu ikan mati juga. Lama-lama ikan soalnya ada lah. Ada pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat yang berguna. Misalnya guru. Guru itu dia dapat gaji memang. Tapi dia pekerja itu bikin orang jadi pintar. Kita semua yang dengar ini renungan pasti punya guru. Beta ingat beberapa guru dalam beta pun hidup. Terutama guru yang paling sering pukul beta, tapi yang sayang beta kok beta jadi baik. Dia pekerjaan baik untuk orang dan baik untuk dia pun hidup juga. Orang-orang kerja di rumah sakit. Orang kerja di rumah sakit itu sama kayak orang yang berdiri di pinggir jurang. Orang yang sakit dong itu sama kayak yang siap merubuh masuk di jurang kau mati. Jadi dong berjuang di itu pinggir jurang, kau jagain orang dan segala macam cara, kau jangan jatuh masuk. Tapi kalau bisa dia masih sehat, kau hidup. Pekerjaan itu betul-betul membela orang pun hidup. Kalau kau lihat satu polisi, hujan angin kotor semua naik motor lari kiri kanan, dia berdiri di tengah jalan pakai listrik, kau tiup kiri kanan, kau jangan bertabrak. Jelas itu pekerjaan, dia kerja dalam kebun anggur Tuhan, yaitu masyarakat. Supaya kau pengguna jalan ini jangan satu tabrak satu, habis bapukul kau, akhirnya kacau balau. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memberi sumbangan untuk membangun kemanusiaan, membangun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang menolong kita meningkatkan mutu hidup bersama sebagai satu masyarakat, sebagai satu gereja. Saya kenal ada satu orang muda, orang Amarasi. Dia bikin tempat di Molava sana namanya bank sampah. Dan dia beli sampah. Beta kemarin sore bet sengaja berdiri di pinggir jalan kau nonton dong kerja. Dia melakukan sesuatu yang baik. Karena dia olah itu sampah kasih pisah masih bisa dipakai lagi. Yang sana bisa baru dibuang. Tapi dengan demikian dia jaga kebersihan satu kota. Ada satu orang muda juga dan dia kelompok yang kerja di desa-desa untuk bantu orang di masyarakat. Jadi, kerja di kebun anggur Tuhan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bikin orang pun hidup jadi baik. Yang bikin orang pun hidup jadi sehat. Yang bikin orang pun otak jadi pintar. Supaya semuanya dapat hidup sebagai anak Tuhan. Demikianlah kita mengerti bahwa Tuhan mengundang kita semua untuk menjadi pekerja dalam kebun anggur Tuhan, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam dunia. Untuk merawat kehidupan bersama sebagai kehidupan yang Tuhan beri dan yang Tuhan pelihara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau undang kami untuk menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Tolong kami kerja dengan sungguh-sungguh. Tolong kami percaya bahwa Engkau Bapa yang murah hati, yang akan memberi kepada kami upah kerja sesuai dengan kemurahan Bapa, sehingga kami dapat cukup setiap hari. Seperti Tuhan Yesus ajar kami untuk berdoa. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.